warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Ciloteh sehati. Sehat itu berarti loh. Kita bertemu lagi di Ciloteh kali ini dengan tamu spesial. Sebenarnya bukan tamu sih. Kali ini adalah pemilik sekaligus pimpinan UPTD Puskesmas Kuretaji bersama Dr. Henry. Selamat pagi Pak Dok. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah bersama saya lagi host Roza Ismarni. Hari ini kita sedikit kupas mengenai Bapak Dokter kita karena sejak dilantik ya Pak Oktober 2021 baru duduk bersama kami di podcast Ciloteh Sehati. Sahabat sehat, kita kupas dulu mengenai Dr. Henry. Dr. Henry sebelumnya saya bacakan fungsional dokter di Puskesmas Kampung Baru Padusunan 2009 sampai 2021. Kemudian menjadi kepala Puskesmas di Pariaman 2011 sampai 2016. Kemudian Kepala Puskesmas di Kampung Baru Padusunan 2016 sampai 2017, Kepala RSUD Dr. Sadikin Pariaman 2017 sampai 2019, kemudian fungsional Dokter Madya Puskesmas Naras 2019 sampai 2021, kemudian baru terakhir Kepala Puskesmas Kuretaji dari Oktober 2021 sampai sekarang ya Dok. Juga pengurus Apkesmi, anggota Kepala Puskesmas Indonesia. Baik Pak Dok, seperti kita ketahui Pak Dokter ini udah beberapa kali menjadi kepala ya Pak. Lumayan ya, kalau saya hitung-hitung itu ada empat ya Pak ya. 4 kali. Tentu bukan hal yang baru lagi untuk menjadi Kepala Puskesmas Kuretaji, apalagi Pak Dokter sudah pernah memimpin rumah sakit. Mungkin di sini kami ingin tahu sedikit Pak, motivasi atau moto apa yang Bapak kembangkan sehingga kita lihat jejak karirnya itu selalu ditempatkan jadi pimpinan. Mungkin atas dasar itu yang membuat orang merasa Pak Henry itu pantas jadi kepala. Silakan Pak Dokter. Oke, makasih Bu Roza sebagai host podcast Puskesmas Kuretaji dan teman-teman sekalian. Pada pagi ini alangkah baik kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat rahmat karunia Allah yang berikan kepada kita semua. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita dalam masa Idul Fitri ini kita selalu diberi keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Idul Fitri tahun depan. Selawat beriring salam. Tak lupa pula kita tetap sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makasih Bu Roza. Ini sebenarnya hari ini memang banyak kegiatan, tapi tetap kita luangkan untuk Puskesmas Kuretaji. Podcast ini memang saya sudah dengar banyak di beberapa tempat, tapi memang aktifnya itu memang di Puskesmas Kuretaji. Saya baca dan saya lihat profilnya, termasuk Pak Menteri, Pak Wamen hadir di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan Puskesmas Kuretaji dengan inovatif podcast ini Bu, sampaikan kepada jajaran teman-teman untuk bisa menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Baik itu informasinya tentang yang mudah didengar oleh masyarakat. Hari ini saya diberikan tugas juga untuk memberikan tentang pengisian isi podcast. Sebenarnya gini Bu, di dalam hidup itu kita harus memberikan pelayanan yang ikhlas, yang berbakti kepada masyarakat. Kalau saya mulai CPNS itu di tahun 2009 ya? 2009 itu saya ditempatkan sebagai fungsional dokter, calon dokter pertama di Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Kita mengikuti CPNS itu 6 dokter. Alhamdulillah lulus ke 6-6-nya, saya nomor 6. Jadi saya ditempatkan di Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Itu puskesmas yang ketinggiannya tinggi di daerah dibandingkan puskesmas di Kota Pariaman, ada 7. Terus pada selama waktu berjalan kita tetap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita pendekatan kepada teman-teman di desa, bidan,
masyarakat, perawat untuk apa? Dulu namanya kita melakukan pendekatan itu berdasarkan Perkesmas namanya. Perkemas kepada masyarakat untuk pendekatan. Sekarang namanya PISPK. Nah, jadi itu kita lakukan pendekatan agar masyarakat yang tidak mau berobat mau jadi berobat, yang tidak mau penyakitnya disembuhkan menjadi sembuh. Kita ada 3 dokter, kita lakukan perbagian desa binaan, kita dekati masyarakat. Alhamdulillah perkembangan waktu tahun 2011 kita dipanggil untuk mengikuti jabatan fungsional sebagai kepala jabatan fungsional, sudah menjadi dokter pertama. Jadi kita disarankan ingin menjadi kepala. Hari itu pertamanya saya memang tolak. Saya tolak karena belum sanggup di tahun 2011. Karena ya kalau nggak salah ingat ya Pak ya, 2011 Bapak juga dipilih sebagai dokter teladan ya, tahun 2011. Iya. Dan alhamdulillah mungkin dari sana mulai karirnya ya Pak ya. Ya 2009 itu pun ketemu sama ibu kan, iya, ibu sama sama sebagai tenaga, Bapak sebagai tenaga medis, saya waktu itu sebagai tenaga paramedis. Tahun 2000 pengikutannya tahun 2010 Bu, 2010 sampai 2011 kita memasuki sampai Sumatera Barat kita masuk, tapi nomor harapan 1. Iya. Alhamdulillah. Tapi bedanya karirnya Bapak menanjak, saya staf di sini. Yang paling itu ya Bu ya, dengan informasi yang akan Ibu berikan itu akan menjadi pancingan kepada masyarakat untuk bisa bahwa petugas kesehatan atau tenaga kesehatan itu tidak apa namanya, tidak sombong, mau berbagi tentang ilmu kesehatan. Intinya ikhlas dalam bekerja ya Pak ya. Ikhlas dalam bekerja dan memberikan ilmu itu bukan harus sebagai dosen dan sebagai lain. Pendekatan kepada masyarakat itu mereka senang bahwa dokter itu tidak sombong, bahwa kepala puskesmas itu tidak sombong dan tidak mau berbagi tentang ilmu kesehatan. Itu yang kunci yang kita berikan kepada masyarakat. Saya banyak kenal sama masyarakat itu, tidak kesehatan saja, dari semua di Kota Pariaman pun kenal di Tengah Parkir dan lain. Saya selalu membantu masyarakat membutuhkan apapun permasalahan kesehatan, baik itu moral, materi dan tukar pikiran. Iya. Dari sejarah, dari CV yang dilihat tadi, jadi ada beberapa kali setelah jadi kepala RSUD Sadikin, Bapak kembali jadi staf. Nah di sini bagaimana kan prinsipnya Bapak dalam menjalankannya? Soalnya biasanya orang kalau udah jadi kepala kemudian jadi staf lagi, dan alhamdulillah kali ini kan dipercaya lagi jadi kepala pimpinan Puskesmas Suretaji. Nah itu bagaimana cara menyikapinya dan motivasinya agar selalu memberikan yang terbaik tadi? Ya, intinya kembali kepada seorang ASN ya Bu. Kalau ASN itu disumpah untuk melakukan melayani kepada masyarakat dimanapun kita tempat bekerja, apalagi dokter. Karena kebetulan kita dokter, dokter itu jabatan itu paling baik itu adalah di fungsional. Masalah tertentu, baik itu sebagai kepala nantinya sebagai, nanti mudah-mudahan nanti kabit, kepala dinas itu sebagai jabatan fungsional. Tapi posisi kita pas mendekati tujuan kita hanya, jadi pada tahun 2017 pemerintah Kota Pariaman itu mengumpulkan seluruh kepala puskesmas. Jadi kita ditargetkan untuk mengejar universal health coverage itu untuk kabupaten kota itu dengan kepesertaan dianggap 100% itu ditanggung oleh pemerintah, wajib mendirikan salah satu rumah sakit. Dengan alasan tingkat stabilitas rumah sakit tidak begitu banyak dan satu sistem rujukan yang berjenjang. Dengan langkah itu kita dipanggil, kebetulan puskesmas yang kita kelola itu Puskesmas Kampung Baru Pedusunan itu layak untuk dilanjutkan peningkatan statusnya menjadi rumah sakit. Jadi posisi hari itu adalah puskesmas non rawatan menjadi puskesmas rawatan. Dan itu peningkatannya kita urus sampai pusat, tinggal minggu selesai. Dan penamaannya memang tidak bisa dirubah, jadi namanya masih pendirian Puskesmas Kampung Baru Pedusunan Perawatan, rawat inap namanya. Berarti awalnya masih namanya masih rawat inap. Jadi sumber dananya diberikan untuk pengelolaan untuk pembuatan rumah sakit. Jadi setelah adanya seperti itu, kalau peningkatan statusnya menjadi rumah sakit, otomatis puskesmasnya akan hilang. Jadi wali kota minta
untuk untuk rumah sakit ini baru, dan puskesmas tetap ada, jadi dana DAK kita akan masuk ke puskesmas yang lama. Jadi kita urus itu butuh waktu 2 bulan sampai standar-standar di Permenkes itu memadai. Jadi kita sepakat dengan Kabid Jankes sebetulnya itu Dr. Hanung membantu untuk peningkatan puskesmas perawatan itu dihilangkan menjadi rumah sakit. Jadi kita urus. Jadi semuanya itu peran serta kepala desa Kampung Gadang, wali Kalusuran, wali kota, kepala dinas kesehatan Pak Batiar, terus dokter spesialis itu termasuk dokter sudah di sana itu sangat membantu, dokter istrinya yang bantu di sana. Jadi tugas kita Bu Roza untuk melakukan pelayanan itu tidak pandang apapun. Jadi sesuai arahan pimpinan, pendidikan ini kita urus. Segala permasalahan kita tumpangkan lagi kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya care, oke. Setelah berjalan, alhamdulillah sampai saya buat rumah sakit Dr. Sadikin itu ulang tahun. Kita sempat 1 kali ulang tahun. Berarti Bapak itu pimpinan pertama di rumah sakit Sadikin? Pimpinan pertama. Nanti kalau rumah sakit itu jadi mewah, nantinya nomor 1-nya itu saya. Jadi nomor 1-nya nama saya di sana. Sampai ulang tahun itu beriringan kita urus kerja sama BPJS-nya. Kita hadirkan regional 2 dari Pekanbaru hadir untuk polisinya, dan pemotongan pita oleh Bapak Wali Kota dan pemotongan tumpeng oleh Kepala BPJS, sekaligus kerjasama pertamanya rumah sakit Sadikin itu. Alhamdulillah setelah yang berjalan kita lakukan lobby ke pusat, alhamdulillah dapat dana 24 miliar. Jadi setelah pengembangan hal fisik itu saya tidak ikut lagi karena posisinya digantikan sama dokter spesialisasi. Sampai di situ Bu. Oh ya, jadi tapi kiprah itulah yang membuat sumbangsi Pak Endri itu tetap ada ya. Insya Allah tetap diberikan. Nah kita lanjut mungkin setelah jadi kepala Puskesmas Kurai Taji Pak, apa yang harapan Pak Endri terhadap Puskesmas ini? Kemudian bagaimana menurut pandang Pak Endri tentang pengelolaan atau manajemen dan program yang ada di Puskesmas Kurai Taji? Oke. Sebenarnya di puskesmas itu se-Indonesia kita masuk anggota APKESMI, Asosiasi Pengelolaan Puskesmas Indonesia atau Kepala Puskesmas Indonesia. Itu semuanya sama, programnya apa aja, namanya UKM dan penunjang, dan kita itu memang prinsipnya melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program-program apa yang akan kita berikan kepada masyarakat itu memang kita harus jelaskan kepada masyarakat, baik itu melalui podcast ini, baik melalui halo-halo kepada masyarakat, melalui leaflet, melalui radio dan lain-lain, untuk bisa kita sampaikan bahwa kita Puskesmas Kurai Taji itu memiliki beberapa jenis pelayanan. Kalau kita dulu di beberapa tempat kita berikan kepada masyarakat tuh leafletnya bahwa Puskesmas itu memberikan pelayanan yang tidak ada sama orang lain. Contohnya gini, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang notabene masyarakat tidak mampu. Jadi dia tidak bisa pikirkan uang, kita yang akan memberikan uang. Kalau memberikan nilai lebih kepada masyarakat. Iya. Terus kalau yang di sini saya lihat, apalagi kita ada putar-putar dari Puskesmas Kampung Baru Padusunan, Puskesmas Palang Besar Pariaman, Puskesmas Maras. Kebetulan sekarang di Puskesmas Kurai Taji, dari total semua puskesmas yang kita jalani, alhamdulillah ini gedung paling besar. Ya. Biasanya 1-2 gedung, 2 lantai atau 1 lantai aja kan. Ini besar 3 gedung, jadi saya pun mampu nggak di sini. Jadi alhamdulillah saya lihat teman-teman yang care semua, ada Bu Roza, ada Rian, ada Indah, ada KTU dan lain-lain itu support. Jadi paling kita lakukan pendekatan kepada teman-teman untuk apa adanya. Jadi orang kan nilai kita tuh apa adanya, program apa aja, akuntabilitasnya, transparannya kita sampaikan, ini sumber dananya kita berikan kepada teman-teman. Kenapa? Karena kalau dengan akuntabilitas itu kita berikan, fleksibilitas kita sampaikan, orang tuh akan care sama kita. Karena yang memiliki puskesmas itu bukan kepala puskesmas, bukan KTU-nya, tapi semua program dan semua staf puskesmas. Itu aja Bu. Oh ya, makasih Dr. Hendri atas penjelasannya. Oh ya, juga sahabat sehat, hari ini juga hari hipertensi ya Pak ya. Hipertensi sedunia 17 Mei 2022. Mungkin ada sedikit saran bagi masyarakat tentang hari hipertensi ini Pak. Apa yang harus kita sikapi dengan hipertensi? Mungkin perlu sedikit ulasannya. Kami silakan Pak Dokter.
Oke, makasih Bu. Hari ini bertepatan dengan Hari Hipertensi Sedunia. Kita mohon doanya kepada rakyat Indonesia agar semua pasien-pasien hipertensi yang berisiko besar itu sehat, dan hipertensi dengan stadium yang dianggap bermasalah itu akan kembali kepada hipertensi stadium kecil atau bisa terkontrol. Itu kita doakan se-Indonesia, mudah-mudahan Indonesia itu tidak termasuk penyakit yang kronis yang kasusnya hipertensi. Kalau hipertensi itu sebenarnya adalah pola masyarakatnya yang begitu dianggap tidak benar-benar belajar kepada kesehatan. Kalau dia polanya hidup sehat, insya Allah aman. Bukan karena dia emosi, dia hipertensi, tidak. Bukan dia karena sering makan. Jadi stigma mengatakan orang hipertensi berarti tekanan darah ini emosian, enggak ya? Enggak, sering marah, emosian tidak Bu. Tapi dia memang ada riwayat di dalam blood thinness, dalam darahnya. Jadi kalau standar WHO itu menyatakan hipertensi itu di atas 140 tekanan darah, sistol dan diastolnya di atas 100. Jadi atau di atas 90 itu sudah dinyatakan hipertensi grade 1. Jadi kalau kita di puskesmas bisa mengatasi pasien-pasien dengan hipertensi itu grade 1 dan grade 2. Apalagi sekarang dengan program kepesertaan BPJS, program Prolanis, hipertensi itu termasuk pencakupan kasus yang dianggap sembuh. Bukan sembuh sih, dianggap selesai. Karena kalau dengan hipertensi yang tidak selesai, kita akan berikan rujukan ke dokter spesialisasi dengan tidak rujukan ke FKPRL. Setelah terkontrol, balik lagi ke puskesmas pun. Sesuai Prolanis itu tujuannya penanganan penyakit tata kelola penyakit kronis. Kita amankan kasus hipertensi itu berarti semua kasus hipertensi di Kota Pariaman itu tertangani jika dia terkontrol. Iya. Nah, itu stigma masyarakat. Peran puskesmas sangat penting di sini, bagaimana bisa mengontrol pasien-pasien hipertensi ini di wilayah kerjanya. Benar. Makanya ada namanya kegiatan Prolanis ya Pak ya. Benar. Mengelola penyakit kronis yang sudah, alhamdulillah di puskesmas kita itu sudah berjalan Pak. Kita mengadakan kegiatan Prolanis, kebetulan saya juga ikut di dalamnya. Jadi memang kita kontrol orang setiap bulannya, kita lihat, dan harapannya memang masyarakat bisa mematuhi anjuran dari puskesmas untuk kontrol teratur ya Pak, untuk bisa disembuhkan penyakit ini ya Pak. Iya, benar. Karena kita ingin apapun penyakitnya, kita yang penting dia bisa kontrol. Apalagi itu puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat, menangani kasus yang datang. Kalau kasus yang datang itu bisa kita edukasi dengan pengontrolan dirinya, insya Allah pasien itu akan sembuh, terkendali kasusnya, tidak berefek kepada kasus menjadi komplikasi yang hebat. Terus saya bisa sampaikan bahwa Puskesmas Suretaji ini bisa mendapatkan ranking paling tinggi di akreditasi, insya Allah di paripurna. Karena apa? Saya sudah lihat beberapa trik yang mereka lakukan yang kita sama-sama sepakati. Intinya kalau kita bisa melakukannya bersama, insya Allah paripurna di tangan kita bersama, insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Semoga ke depan puskesmas kita memang menjadi puskesmas yang lebih baik lagi, tentunya bermanfaat bagi masyarakat banyak. Oke sahabat sehat, mungkin sekilas itu aja informasi kita ya. Semoga masyarakat juga bisa mengenal lebih dekat dengan Bapak pimpinan kita Dr. Henry Putra MKM. Sampai jumpa di episode lain. Salam sehat. Puskesmas Suretaji. Selamat datang di podcast Kilas Sehati. Sehat itu berarti loh.